Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis Bapak Isroni MM dan teman-teman semua yang saya banggakan. Di sini saya selaku moderator perkenalkan nama saya Nesya Aulia dengan NIM 6421139 bersama rekan saya yaitu Fitrianur dengan NIM 642108845. Di sini saya dan rekan saya dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang warung sembako Alika Jaya Jakarta Utara. Di sini ada profil usaha. Yang pertama ada nama usaha yaitu Warung Alika Jaya. Bentuk badan usahanya yaitu perusahaan perseorangan. Bidang usahanya perdagangan. Berdirinya usaha pada bulan Juni tahun 2023. Jenis usahanya usaha dagang. Alamat usahanya Jalan Kapuk Muara RT 6 RW 1 nomor 4E Jakarta Utara. Selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada permintaan. Toko sembako Alika Jaya mempunyai orderan atau permintaan selalu tidak menentu karena tergantung dari pihak masing-masing konsumen. Yang kedua ada penawaran. Toko sembako Alika Jaya juga memiliki gudang untuk cadangan stok para konsumen. Yang ketiga ada proyek penjualan. Proyek penjualan di warung sembako Alika Jaya berfokus pada kebutuhan pokok beras karena titik bertemunya antara permintaan dengan penawaran terjadi ketidakseimbangan. Masyarakat lebih antusias dengan adanya permintaan daripada penawaran, sehingga pemilik warung sembako kesulitan menyediakan stok beras yang diinginkan oleh masyarakat setempat. Selanjutnya ada produk barang atau jasa. Jumlah produk yang dijual lumayan banyak, memiliki 100 item. Dari berbagai macam item, mulai dari keperluan bahan pokok atau kebutuhan tambahan lainnya. Seperti beras, telur, tepung, gula, gas, dan air galon mineral. Di sini ada analisis pesaing. Warung sembako Alika Jaya memiliki banyak pesaing di daerah tersebut. Salah satunya toko Madura Pak Iwan. Melihat toko Madura Pak Iwan mempunyai kekuatan dari jam buka karena 24 jam nonstop, sedangkan toko Alika Jaya jam 11 malam sudah tutup. Sedangkan kelemahannya dari toko Madura melihat parkirannya yang tidak ada membuat loading barang bahan baku lebih susah dibandingkan warung sembako Alika Jaya karena masih ada sedikit trotoar untuk tempat parkir. Selanjutnya ada segmentasi pasar. Toko Alik, toko sembako Alika Jaya menjual secara offline, memiliki 100 konsumen per harinya, profesinya kebanyakan ibu rumah tangga, tetapi ada juga bapak-bapak yang datang untuk membeli rokok. Di sini ada pasar dan implementasi. Warung sembako Alika Jaya mempromosikan barang dagangannya melalui pasang banner. Selanjutnya di sini ada aspek manajemen dan sumber daya. Di sini ada struktur organisasi. Yang pertama ada pemilik usaha. Pemilik usaha terdiri dari karyawan satu, karyawan 2, dan karyawan 3. Job deskripsi. Job deskripsi sesuai dengan posisi, yaitu yang pertama adalah pemilik usaha yang bernama Ana Fitria. Pemilik usaha berperan penting sebagai mengelola keuangan, mencari target-target konsumen baru, menentukan harga jual sesuai yang ada di pasar saat ini, serta mencari calon supplier karena ini sangat penting untuk mempercepat atau mengembangkan usaha. Selanjutnya ada karyawan satu yaitu Tarwi. Karyawan satu berperan belanja barang sesuai permintaan pemilik usaha. Karyawan dua yaitu Eli berperan barang yang sudah dibelanjakan akan ditata dan disusun di rak sesuai dengan merek dan produknya. Yang ketiga ada karyawan tiga yaitu Kenny. Karyawan tiga berperan sebagai pelayan yang bertugas melayani konsumen sesuai permintaan yang terjadi saat terjadi transaksi pembelian. Yang kedua ada work time schedule.
Pada pagi hari, kegiatan yang rutin dilakukan adalah membersihkan toko dan selanjutnya memindahkan beras ke wadah. Setelah itu lanjut untuk menata telur ke peti telur jualan secara perlahan agar tidak pecah. Dan pada malam hari sebelum tutup toko, kegiatan yang rutin adalah menghitung hasil pendapatan dan menyiapkan untuk belanja di keesokan harinya. Selanjutnya pemanfaatan sumber daya dan bahan baku. Pemanfaatan sumber daya manusia terletak pada para pekerja karena pekerja merupakan aset yang berharga karena sangat berperan penting membantu pengusaha untuk menjalankan toko serta untuk bahan bakunya seperti beras, telur, minyak, gula, tepung, dan mie instan. Selanjutnya ada program pengembangan usaha atau PDCA atau rencana. Pengusaha berencana untuk mengembangkan usaha yaitu dengan kegiatan menjual ice cream. Selanjutnya ada bentuk komunikasi dan koordinasi. Pengusaha berkomunikasi dengan karyawan menggunakan bahasa verbal atau secara langsung, baik ke karyawan satu dengan karyawan lainnya. Misal, terjadi masalah yang dihadapi pemilik dengan karyawan. Ketika salah satu produk atau bahan baku hilang atau mengalami kekurangan barang saat dirapikan atau dicek, maka akan mencari solusinya dengan baik. Untuk menyelesaikan masalah tersebut berupa check incoming atau outgoing check, barang masuk, maka akan menemukan masalah. Selanjutnya ada aspek teknik dan teknologi. Yang pertama ada ruang lingkup kegiatan bisnis. Ada aspek organisasi dan manajemen. Usaha yang didirikan bernama Toko Sembako Alika Jaya bergerak di bidang usaha dagang. Pendiri usaha ini bernama Ana Fitria. Usaha ini memiliki 3 karyawan dengan masing-masing pembagian tugas kerja yang berbeda. Aspek pemasaran. Toko Sembako Alika Jaya membidik semua kalangan dari mulai anak kecil, remaja, dan dewasa. Kebutuhan barang di dalam toko sembako Alika Jaya disertai kelengkapan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Yang kedua ada metode penyimpanan. Barang yang disimpan di gudang dengan cara menumpukan yang satu dengan yang lainnya sesuai merek. Yang ketiga ada deskripsi produk. Salah satu produk utama yang dijual oleh warung sembako Alika Jaya adalah beras. Pemilik usaha tersebut bernama Navitria. Ia menyediakan 3 jenis beras dengan harga yang berbeda-beda, yaitu harga 12.500 rupiah, ada 13.500 rupiah, dan yang terakhir ada 14.000 rupiah. Pemilik warung sembako ini bekerja sama dengan pihak agen beras lainnya sampai terjadi menjadi langganan di agen tersebut. Selanjutnya ada alat atau mesin yang digunakan. Yang pertama ada rak, etalase kaca, timbangan telur, literan beras, serokan beras, bak wadah beras, kantong plastik, kalkulator, dan meja. Yang terakhir ada teknologi yang dikembangkan. Bisa menggunakan pembayaran belanja lewat m-banking. Di sini ada deskripsi lokasi usaha. Alamat usahanya ada di Jalan Kapuk Muara RT 6 RW 1 nomor 4E Jakarta Utara. Di sini di sebelah kiri ada tampak depan warung Alika Jaya dan di sebelah kanan yaitu di samping ini adalah jalanan untuk ke warung toko sembako Alika Jaya. Selanjutnya dibacakan oleh Fitrianur. Baik, terima kasih Nesya. Di sini ada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Next. Dampak ekonomi. Yang pertama itu ada kemudahan dalam akses pemenuhan kebutuhan. Bahan baku beras sudah berlangganan dengan agen besar, jadi pesan barang melalui via WhatsApp. Jika pesan barang lain, biasanya sales mengunjungi toko sembako Alika Jaya.
Yang kedua ada ketersediaan lapangan pekerjaan. Ketersediaan lapangan pekerjaan menyediakan 3 karyawan untuk bekerja di toko sembako Alika Jaya. Yang ketiga ada pertumbuhan inovasi. Pertumbuhan inovasi dan kreativitas dalam ekonomi. Beras ditiadakan promosi dari pemilik toko sembako akan tetapi ada ketentuan promosi seperti roti alka. Jika pelanggan biasa yang membeli belanjaan banyak, pemilik akan memberikan promosi terhadap pelanggan. Contoh, roti alka biasa dijual seharga Rp3.000. Jika ngambil 10 pieces, bisa dijual seharga Rp2.500 dengan harga 23.000. Yang kedua ada dampak sosial, aspek kebersamaan, komunikasi, dan pola interaksi. Aspek kebersamaan dengan warung lain juga ikut membuka usaha kecil-kecilan, contohnya warung Pak Andi. Komunikasi dan pola interaksi. Sebaiknya ketika hendak melayani pembeli harus ramah dan memberikan senyum. Bila melayani tidak ramah terhadap pelanggan, maka pelanggan tidak akan mendatangi toko tersebut. Aspek moral. Pada aspek moral berkaitan dengan usaha sembako lebih memperhatikan kualitas produk dan pelayanan. Hal ini karena kualitas produk dapat menumbuhkan kepercayaan pelanggan bahwa produk tersebut layak diperdagangkan. Aspek pola hidup. Pada warung sembako Lika Jaya, pola hidup berubah menjadi positif karena berawal membuka usaha dari toko kecil-kecilan menjadi toko sembako besar. Di sini ada yang ketiga dampak lingkungan. Dampak lingkungan perencanaan usaha untuk mengatasi dampak lingkungan, yaitu bisa terjadi jika kardus-kardus bekas usaha tidak dikumpulkan atau diolah lagi berdampak kumuh dan beresiko menimbulkan sarang penyakit. Maka dari itu adanya perencanaan usaha untuk mengatasi dampak lingkungannya yaitu dengan mengolah kardus-kardus bekas menjadi tempat wadah peti telur. Yang kedua ada penanganan sampah atau limbah usaha. Dengan dibantu oleh pihak lain dan toko Alika Jaya hanya mengumpulkan bekas kardus dan akan ada pengepul yang mengambil untuk diolah. Untuk penanganan sampah atau limbah usaha biasanya sudah ada yang menampung yaitu peti kemas telur. Yang ketiga ada pemanfaatan barang habis pakai atau bekas. Untuk pemanfaatan barang bekas habis pakai biasanya yang diolah yaitu peti kemas telur akan didaur ulang menjadi bahan kardus. Next. Di sini ada aspek finansial atau keuangan. Next. Di sini ada sumber dana pada toko sembako Alika Jaya menyediakan sebesar Rp10 juta. Untuk tabel yang di sebelah kiri yaitu kebutuhan profesional. Untuk barangnya ada 6, yaitu yang pertama ada kalkulator sebesar kuantitinya ada satu pieces seharga 150.000. Yang kedua ada strapless, kuantitinya satu pieces seharga 50.000. Yang ketiga ada kantong plastik satu pieces seharga 75.000. Yang keempat ada notabon sebanyak 2 pieces seharga 6.000. Yang kelima ada pulpen satu pieces seharga 3.000. Yang terakhir ada gunting satu pieces seharga 5.000 dengan total keseluruhan dari 6 item barang seharga Rp289.000. Next. Di sini ada tabel kebutuhan investasi aktiva. Untuk itemnya yang pertama ada timbangan tradisional, kuantitinya satu pieces seharga 150.000, totalnya 150.000. Yang kedua ada timbangan digital, satu pieces seharga 250.000 dengan total 250.000. Yang ketiga ada gelas takar 1 liter, satu pieces seharga 35.000 dengan total 35.000. Yang keempat ada gelas takar 1/2 liter. Kuantitinya satu pieces seharga 15.000 dengan total pertamanya 15.000. Yang kelima ada centong beras. Kuantitinya satu pieces seharga 50.000 dengan total satunya 50.000. Yang keenam ada centong terigu. Satu pieces seharga 25.000 dengan total satunya 25.000. Yang ketujuh ada wadah beras dengan 50 kali 5 seharga 250.000. Yang kedelapan ada lemari kayu, kuantitinya 2 pieces, seharga 500.000 dengan total 500 kali 2 pieces 1 juta. Yang kesembilan ada meja,
kuantitinya 2 pieces seharga 250.000 dengan dikali 2 seharga 500.000. Yang ke-10 ada rak gantung. Kuantitinya 2 pieces seharga 25.000 dengan total 50.000. Yang ke-11 ada kipas angin. Kuantitinya 1 pieces seharga 150.000 dengan total 150.000. Yang ke-12 ada kursi plastik. Kuantitinya ada 4, harga 30.000 dengan dikali 4, sama dengan 120.000 untuk total satunya. Yang ke-13 ada kursi besi. Kuantitinya 1 pieces, seharga 150.000 dengan total 150.000. Lampu besar, kuantitinya 1 pieces, seharga 150.000 dengan total 150.000. Yang terakhir ada lampu kecil sebanyak kuantitinya 2 pieces seharga 100.000 dengan total satunya 200.000. Sehingga total untuk keseluruhan item barang mencapai 3.095.000 rupiah untuk investasi aktifanya. Next. Di sini ada investasi modal kerja. Investasi modal kerja itu ada 9 item. Yang pertama itu ada beras. Beras itu kuantitinya 50 kilogram seharga 700.000. Yang kedua ada telur sebanyak kuantitinya satu, satuannya peti seharga 355.000. Yang ketiga ada minyak kuantitinya 6 kilo seharga 102.000. Yang keempat ada tepung kuantitinya 6 kilogram seharga 60.000. Yang kelima ada mie instan kuantitinya 3 dus seharga 240.000. Yang keenam ada susu, kuantitinya 1 dus seharga 84.000, sarden kuantitinya 5 lusin seharga 112.500. Yang kedelapan ada gula pasir, kuantitinya 50 kilogram seharga 1 juta. Yang terakhir adalah garam, kuantitinya 20 bal seharga 64.000 dengan total keseluruhan investasi modal kerjanya itu seharga 2.717.500 rupiah. Next. Di sini ada biaya operasional. Untuk biayanya tuh biaya bulanan ya. Yang pertama itu ada biaya listrik dan air seharga 500.000. Yang kedua ada biaya internet 60.000. Yang ketiga ada biaya kebersihan seharga 30.000. Yang keempat ada biaya gaji karyawan per orangnya 350.000. Yang kelima ada biaya pemasangan banner seharga 150.000. Yang keenam ada biaya pemasangan terpal seharga 100.000. Yang terakhir adalah biaya pemasangan tralis seharga 1.500.000 sehingga mencapai total untuk biaya operasional itu seharga 2.690.000 rupiah. Next. Di sini ada proyeksi keuangan arus kas neraca laporan laba rugi. Yang tabel pertama itu ada arus kas. Arus kas pendapatan di tahun 2024 itu 10 juta. Untuk tahun 2025 11 juta, tahun 2006 14 juta. Untuk pengeluaran di tahun 2024 seharga sebanyak 8 juta, di tahun 2025 7 juta, di tahun 2026 7.500.000. Untuk total di tahun 2024 itu sekitar 18 juta, di tahun 2025-nya sekitar 17 juta, dan terakhir di tahun 2026 sekitar 21.500.000. Untuk yang di sebelah kiri ini ada tabel neraca. Untuk tabel neracanya itu balance karena dengan total sama-sama 19.491.500. Untuk debitnya, untuk kreditnya juga 19.491.500. Untuk laporan laba rugi di sini ada pendapatan usahanya 35 juta, pendapatan bersihnya 5 juta dengan total pendapatan 40 juta. Biayanya itu ada biaya gaji 350.000, biaya listrik dan air 500.000, biaya internet 60.000, biaya kebersihan 30.000, dan biaya lain-lainnya sebanyak 1.750.000 rupiah. Sehingga mencapai total biaya 2.690.000. Laba sebelum pajak 37.310.000 rupiah dengan total dengan pajak sebanyak 1 juta. Dan untuk laba bersihnya itu 36.310.000 dengan itu laba bersihnya kan 36.310
310.000 dengan hasil laba sebelum pajak dikurang dengan pajak. Next. Di sini ada penilaian keuntungan usaha. Yang pertama itu ada margin keuntungan. Laba bersih dibagi penjualan dengan total 36.310.000 dibagi 2.717.500 mencapai sebanyak 1.400.000 rupiah. Di sini ada return on asset atau ROA. Laba bersih dibagi total aset 36.310.000 rupiah dibagi 3.995.000 rupiah dengan total 11.700.000 rupiah. Di sini ada return on equity atau ROE. Pendapatan bersih atau modal. Pendapatan bersih dibagi modal. Pendapatan bersihnya itu 5 juta dibagi dengan modal 10 juta. Sama dengan 0,5 atau sama dengan 50%. Next. Di sini ada tabel BEP atau break even point. Jenis barang yang pertama itu ada beras Falcon. Kapasitas penjualannya itu 50 kilogram. Untuk biaya tetapnya 14.000. Untuk total penjualannya 700.000. BP unitnya 194 sehingga BP rupiahnya 2.722.000. Untuk jenis barang yang kedua itu ada telur. Kapasitas penjualnya 10 kilogram, biaya tetapnya 35.500. Untuk total penjualnya 355.000. BP unitnya 65.000. BP rupiahnya 2.291.364. Yang ketiga ada jenis barangnya minyak. Kapasitas penjualnya 6 kilogram, biaya tetapnya 17.000. Total penjualnya 102.000. BP unitnya 21, BP rupiahnya 353.878. Yang keempat ada tepung. Kapasitas penjualnya ada 6 kilogram, biaya tetapnya 10.000, total penjualnya 60.000, BP unitnya 120.000, sehingga BP rupiahnya 1.200.000. Yang kelima ada mie instan. Kapasitas penjualnya 120.000 pieces, biaya tetapnya 2.000, total penjualannya itu 240.000, BP unitnya 533.000, dan BP rupiahnya 1.666.000. Untuk yang jenis barang yang keenam ada susu. Kapasitas penjualannya 36 pieces, BP biaya tetapnya 2.300, total penjualannya itu 82.800. BP unitnya 828, BP rupiahnya itu 1.904.400. Yang ketujuh ada sarden kecil. Kapasitas penjualnya tuh 36 pieces dalam satuan. Biaya tetapnya 7.000, total penjualnya 252.000, BP unitnya 630.000. Dengan BP rupiahnya 4.410.000. Yang kedelapan ada gula pasir. Kapasitas penjualnya tuh 50 kilogram dalam satuan. Dia tetapnya 20.000. Total penjualnya 1 juta. BP unitnya 100.111. BP rupiahnya 22.222.000. Yang terakhir ada jenis barang garam. Kapasitas penjualnya itu ada 800 satuannya pieces. Biaya tetapnya itu 1.600.000. Total penjualannya 1.280.000. BP unitnya 12.800. BP rupiahnya itu 20.480.000. Next. Di sini ada internal rate of return atau IRR. Rumusnya itu laba usaha dibagi modal sendiri dikali 100%. Laba usahanya itu 36.310.000 dibagi modal sendiri sebanyak 10 juta rupiah dikali 100% dengan total 3,631 dikali 100% dengan hasil 3,6% untuk IRR-nya. Next. Di sini ada dokumentasi eh, yang di sebelah kiri itu ketika kita foto bersama dengan owner dan karyawan-karyawannya. Yang di sebelah kanan itu ketika owner melayani pembeli saat eh, ketika owner ketika owner melayani pembeli telur saat konsumen membeli.
Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah studi pelayanan bisnis Bapak Isroni MM dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya kelompok 11 ingin melanjutkan sesi tanya jawab dengan presentasi judulnya yaitu Warung Sembako Alika Jaya Jakarta Utara. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Untuk Farida, boleh. Saya Farida dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah ada legalitas di usaha warung sembako Alika Jaya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Selanjutnya yaitu Nokia. Izin bertanya dari kelompok 13, bagaimana upaya pemilik warung sembako ini agar usahanya semakin berkembang dan bertahan dari persaingan? Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Rosa. Izin bertanya dari kelompok 6, siapa yang menjadi target utama dalam warung sembako Alika Jaya? Terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Farida. Kalau untuk legalitas itu tidak ada karena pemilik usahanya membangun warung sembako Alika Jayanya itu menggunakan tempat yaitu lahan usahanya sendiri, tempat parkiran mobil. Jadi mereka tidak ada izin usaha dari wilayah tempat tersebut. Apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas Kak. Masih. Ya, terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Media Sektor ya. Pertanyaannya bagaimana upaya si pemilik toko sembako ini agar usahanya semakin berkembang dan bertahan dari persaingan? Jika usahanya berjalan dengan lancar, utamakan dulu harus menjaga kepercayaan orang yang membeli kepada kita dengan tidak mengurangi dan melebihkan takaran atau harga barang dagang yang dijual si pemilik tersebut. Apakah sudah jelas? Udah jelas Fitri.